Halo, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan NPV. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari NPV. NPV adalah selisih nilai sekarang dari arus kas yang akan masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan keluar dalam periode waktu tertentu. Jadi NPV merupakan sebuah nilai sekarang dari aset yang akan dikurangi dengan harga pembelian awal. Keputusan invest yang dilakukan jika NPV lebih besar dari 0 diterima. Jika NPV lebih kecil dari 0 ditolak. Jika NPV sama dengan 0 tidak memberikan pengaruh. Rumusnya yaitu NPV sama dengan C1 per 1 tambah R tambah C2 per 1 tambah R pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah R pangkat 3 sampai dengan CT per 1 tambah R pangkat T kurang C0. Keterangannya, NPV sama dengan Net Present Value, CT sama dengan arus kas per tahun pada periode T, C0 sama dengan nilai invest awal pada tahun ke-0, R sama dengan suku bunga atau discount rate dalam persen. Masuk kita ke soal yang pertama. Sebuah perusahaan X ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut sebesar 150 juta dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman yakni sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian mesin produksi di atas dapat dilanjutkan? Untuk penyelesaiannya, diketahui CT sama dengan 50 juta, C0 sama dengan 150 juta, R-nya sama dengan 12% sama dengan 0,12. NPV, masukkan rumusnya terlebih dahulu. NPV sama dengan C1 per 1 tambah R pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah R pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah R pangkat 3 tambah C4 per 1 tambah R pangkat 4 tambah C5 per 1 tambah R pangkat 5 dikurang C0. Lalu masukkan nilai yang sudah ada. NPV sama dengan 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 1 tambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 2 tambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 3 tambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 4 tambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 5 kurang 150. Menjadi NPV sama dengan 50 per 1,12 ditambah 50 per 1,2544 ditambah 50 per 1,4049 ditambah 50 per 1,5735 ditambah 50 per 1,7623 dikurang 150. Lalu dibagikan menjadi NPV sama dengan 44,64 ditambah 39,86 ditambah 35,59 ditambah 31,78 tambah 28,37 dikurang 150. NPV sama dengan 150,24 dikurang 50 dan hasilnya yaitu 30,24 juta. Karena NPV lebih besar dari 0, maka investasi dapat dilanjutkan. Lanjut soal kedua, manajemen perusahaan ADC ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produk yang baru tersebut adalah 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi itu dapat dilanjutkan? Penyelesaiannya, diketahui CT-nya 50 juta, C0-nya 150 juta, R-nya 12% sama dengan 0, lalu masukkan kembali rumusnya yaitu NPV sama dengan C1 per 1 tambah R pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah R pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah R pangkat 3 tambah C4 per 1 tambah R pangkat 4 tambah C5 per 1 tambah R pangkat 5 kurang C0. Lanjut, NPV-nya menjadi 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 1 tambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 2 tambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 3 tambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 4 ditambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 5 dikurang 150.
menjadi NPV sama dengan 50 per 1,12 ditambah 50 per 1,2544 ditambah 50 per 1,4049 ditambah 50 per 1,5735 ditambah 50 per 1,7623 dikurang 150. NPV sama dengan 44,64 ditambah 39,86 ditambah 35,59 ditambah 31,78 ditambah 28,37 dikurang 150. Setelah dijumlahkan dapatlah NPV-nya 180,24 dikurang 150. Menjadi hasilnya NPV sama dengan 30,24 juta. Karena NPV lebih besar dari 0, maka investasi dapat dilanjutkan. Lanjut ke soal nomor 3. Agar pendapatan perusahaan dapat meningkat, maka perusahaan transportasi ABCD berniat untuk melakukan penambahan armada baru. Arus kas yang diperhitungkan akan masuk sekitar 60 juta tiap tahun sepanjang 5 tahun. Harga armada yang akan dibeli dengan cara pinjaman dengan suku bunga 11% tiap tahunnya sebesar 120 juta. Berdasarkan data di atas, penanaman modal berupa pembelian armada dapat dilaksanakan. Penyelesaiannya diketahui CT sama dengan 60 juta, C0 sama dengan 120 juta, R sama dengan 11% sama dengan 0,11. Rumus NPV-nya sama seperti yang tadi, NPV sama dengan C1 per 1 tambah R pangkat 1 ditambah C2 per 1 tambah R pangkat 2 ditambah C3 per 1 tambah R pangkat 3 ditambah C4 per 1 tambah R pangkat 4 ditambah C5 per 1 tambah R pangkat 5 dikurang C0. Lalu kita masukkan angkanya menjadi NPV sama dengan 60 per 1 tambah 0,11 pangkat 1 ditambah 60 per 1 tambah 0,11 pangkat 2 ditambah 60 per 1 tambah 0,11 pangkat 3 ditambah 60 per 1 tambah 0,11 pangkat 4 ditambah 60 per 1 tambah 0,11 pangkat 5 dikurang 120. Lalu kita jumlahkan menjadi NPV sama dengan 60 per 1,11 ditambah 60 per 1,2321 ditambah 60 per 1,3676 ditambah 60 per 1,5180 ditambah 60 per 1,6850 dikurang 120. Menjadi NPV sama dengan 54,05. Maka dapat hasilnya NPV sama dengan 54,05 ditambah 48,70 ditambah 43,87 ditambah 39,53 tambah 35,61 dikurang 120. NPV sama dengan 221,76 dikurang 120. Dan hasilnya adalah NPV sama dengan 101,76 juta. Karena NPV lebih besar dari 0, maka investasi dapat dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.